Salam damai sejahtera untuk kita semua. Saya berdoa berharap keadaan kita semua baik karena kasih setia Tuhan limpah atas kita. Pada saat ini saya akan memberikan sebuah renungan dengan judul Melindungi Damai Diri. Apakah damai itu? Pengertian damai yang saya gunakan dalam renungan ini adalah dalam pengertian yang paling sederhana, yang paling mendasar, yaitu sebuah keadaan atau perasaan aman, tenang, nyaman. Bisa dilukiskan juga dengan kalimat ini, absennya pertikaian, tidak adanya perang atau perselisihan. Itulah kira-kira damai. Dalam pengertian yang sederhana ini, tentu kita akan sangat suka jika damai itu terjadi dalam hidup kita. Bahkan inilah yang dicari oleh setiap orang. Kita akan mampu menyelesaikan segala tugas kerja, menghadapi berbagai macam hal jika damai ini ada. Nah, kabar baiknya adalah damai ini sebenarnya sudah ada bagi semua orang percaya. Benar, manusia pernah jatuh dalam dosa, lalu kemudian terpisah dengan Tuhan, sehingga damai dengan Allah, damai dengan sesama itu hilang oleh dosa. Tetapi syukur kepada Tuhan, Bapa mengutus Kristus untuk menebus semua orang percaya. Semua yang percaya tidak binasa, beroleh hidup yang kekal. Pulihlah damai kita dengan Bapa. Maka seharusnya pulihlah juga damai kita dengan keadaan, dengan sesama, dan seterusnya. Sehingga saya bisa katakan, secara hukum, secara de jure, kita ini orang percaya harusnya ada damai. Tetapi secara de facto kalau kita tanya satu persatu, akan ada banyak orang Kristen yang berkata, saya tidak punya damai, dengan berbagai alasan mereka. Mungkin dia berkaca pada keadaan dirinya, yang dalam pikirannya berkecamuk begitu banyak hal, sehingga tidak merasa damai. Ada saja orang yang mengalami perselisihan, entah itu hubungan antar personal, bahkan suami istri dalam keluarga, kakak beradik, tidak ada damai dengan pekerjaan dan seterusnya. Ya, itulah kenyataannya. Nah, bagi saya ada dua persoalan sehingga damai yang sudah Tuhan berikan tidak bisa dirasakan. Yang pertama soal iman. Saya tidak akan bicara panjang soal iman ini. Saya hanya akan menyinggungnya sedikit. Tapi sayang sekali jika kita tidak merasakan kepenuhan berkat kerajaan Allah, termasuk di dalamnya damai sejahtera, hanya karena kita kurang iman. Tuhan sudah berikan itu. Mari kita ambil itu dengan iman. Kita nyatakan bahwa hidupku damai di dalam Tuhan, karena Tuhan sudah menebus diriku, dan aku sudah bebas dari setiap belenggu dan kuk dosa. Aminkan itu, imani itu, hiduplah di dalamnya. Itu soal iman. Tapi mungkin ada orang-orang yang berkata bahwa saya sudah beriman, saya sudah percaya, tapi masih saja damai itu jauh dari hidup. Nah, kalau itu sudah terjadi, kita sudah percaya, sudah beriman, tapi damai masih jauh, nah kemungkinan yang kedua, ini yang akan saya sampaikan untuk menjadi tips bagaimana melindungi damai dirimu, yaitu secara praktis. Benar, dalam hati dan pikiran kita sudah percaya Tuhan memberikan damai, tetapi secara praktek hidup kita yang gagal melindungi damai tersebut. Nah, saya akan ambil satu cerita di dalam Alkitab untuk menjadi refleksi kita, perenungan kita. Kisah tentang Timotius. Di usia yang masih sangat muda, diberikan kepercayaan pelayanan yang sangat berat, menghadapi kondisi jemaat yang bervariasi, hidup di kota yang secara rohani tidak bisa diharap, secara moral, etik
tempat pelayanannya itu bobrok, sangat rendah. Dia harus memanage gereja yang cukup banyak jemaatnya. Hektiklah kehidupan Timotius. Banyak hal yang harus dia perhatikan. Tetapi kemudian Paulus memberikan sebuah surat, ada 2 buah, tetapi yang kita lihat adalah surat Paulus kepada Timotius yang kedua, 2 Timotius pasal 2. Langsung mengadres persoalan Timotius yang kemungkinan besar pada saat itu tidak merasa damai karena begitu banyak hal yang harus dia urus. Ayat 23 dari 2 Timotius pasal 2. Saya baca dulu bagian B. Paulus bilang begini, engkau tahu bahwa soal-soal itu menimbulkan pertengkaran. Nah, kata pertengkaran inilah sebagai lawan dari damai. Jadi ternyata ada hal-hal yang bisa membuat Timotius kehilangan damai. Tidak bisa melindungi damai dirinya yang sudah dia terima dengan iman. Secara praktis, jika dia gagal menghindari soal-soal ini, maka damainya bisa hilang. Apa itu? Ayat 23 bilang begini. Hindarilah soal-soal yang dicari-cari, yang bodoh, dan tidak layak. Jadi dari sekian banyak hal dan soal yang harus dihadapi oleh Timotius, ada soal-soal yang Paulus kategorikan dicari-cari, bodoh, dan tidak layak. Ada soal-soal yang penting, misalnya ayat 22. Jauhilah nafsu orang muda, itu penting. Timotius harus berjuang untuk itu. Kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai. Oh, itu penting. Timotius harus berjuang untuk mengejarnya. Dan itu akan berbuah baik. Jadi dalam hidup kita ada hal-hal, ada persoalan bahkan yang memang harus kita kejar, kita selesaikan, kita gumuli, kita perjuangkan dengan maksimal. Karena ujung-ujungnya akan menghasilkan sesuatu yang baik. Kalau dia menjauhi nafsu orang muda, hidupnya akan baik. Kalau dia mengejar keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai, maka pelayanannya akan maju. Yes, berjuanglah Timotius. Tetapi ada persoalan yang masuk kategori harus dihindari, yaitu yang dicari-cari, bodoh, dan tidak layak. Apa itu? Di dalam hidup kita masing-masing yang model begini ini, kitalah yang lebih tahu. Saya ambil sebuah contoh, saya pernah membaca sebuah pernyataan di Instagram yang menulis begini, protecting your peace way more important than proving your point. Di dunia yang hektik saat ini, kita seringkali merasa berkewajiban untuk menanggapi semua hal yang datang kepada kita. Waduh, dia omong begitu. Kita sepertinya, wah, gue harus balas. Saya harus menanggapi, saya harus bantah, saya harus ini itu, saya harus berikan poin saya. Dan kalau dia mendebat balik, maka seringkali kita merasa penting untuk saya harus mengalahkan argumennya dan seterusnya. Maka hilanglah damai kita untuk soal-soal yang sepele. Kita bisa berdebat dengan pikiran kita sendiri di dalam benak kita. Ketika kita tunduk memperhatikan media sosial, kita bisa terpapar dengan berbagai macam hal. Ingat, ada hal-hal yang itu tidak penting, ya hanya dicari-cari, bodoh dan tidak layak. Hindari itu supaya damai kita bisa terjaga. Apalah gunanya kita mempertahankan poin kita, pendapat kita, jika kita kehilangan damai. Melindungi damai kita jauh lebih penting daripada pendapat kita terbukti. Kalau itu hanya untuk hal-hal yang sepele, hindarilah itu. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, selamat melindungi damai diri. Milikilah iman yang benar, raihlah damai karena damai itu sudah diberikan kepada kita. Lalu jagalah dia dengan praktik hidup yang tepat,
Hindari hal-hal yang tidak menjadi berkat. Fokuskan dirimu kepada hal-hal yang penting. Maka engkau akan melihat langkah hidupmu dari hari ke hari, bahkan menit ke menit, terpelihara dalam damai sejahtera Tuhan. Selamat menikmati hari yang damai. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.